Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi ceritanya hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk jalan-jalan lagi. Tapi ini jalan-jalannya itu agak berbeda ya. Kita jalan-jalannya ke sawah. Nah, Jalan-jalan ke sawah juga tidak kalah serunya ya dengan jalan-jalan ke tempat wisata. Jadi langsung aja deh kita jalan. Ini saya itu perginya ke sawah yang digarap oleh orang tua saya. Lokasi sawahnya ini nggak terlalu jauh ya dari rumah saya, cuman berjarak beberapa meter gitu. Dan ini saya ditemani sama kucing saya nih. Kalau masalah ke sawah, kucing saya ini dah yang paling depan, dah duluan dia yang lari daripada saya. Noh kan bisa kalian lihat sendiri dah nih, dia antusias banget dah nih ke sawahnya. lari. Sana larinya itu sana. Setelah berjalan beberapa menit dari rumah, akhirnya sekarang saya udah sampai nih di sawahnya ini. Sini ya. Sebenarnya di sawah ini banyak sekali jenis-jenis sayuran yang ditanam sama ayah saya. Ada bawang, ada kacang panjang, ada kacang, ada juga tembakau serta kacang kara gitu. Ternyata ini kucing saya suka banget ke sawah karena di sini tuh ternyata banyak banget temennya. Nah itu dah tuh salah satunya. Jadi di sawah ini banyak sekali dah tuh kucing-kucing warga juga main-main ke sawah gitu. Makanya dah dia betah banget di sini tuh. Oke, jadi ceritanya hari ini saya itu mau panen kacang ya. Ini saya disuruh sama kakak saya. Jadi ini sawah yang digarap sama kakak saya itu yang akan saya kunjungi. Nah ini dah dia nih lokasinya ini. Ternyata ini kacangnya itu ya banyakan tembakonya daripada kacangnya ya. Jadinya kayaknya kita bergerusuk-gerusuk dah ini panennya. Nggak usah lama-lama, langsung aja dah kita mulai panennya. Kita cabut-cabut dulu kacangnya ini. Ternyata ini cabut kacangnya itu butuh tenaga ekstra teman-teman. Saya kira tadi itu kita tinggal cabut-cabut aja gitu, tapi ternyata enggak. Ini kita cabutnya itu pakai tenaga dalam, coba baru dia bisa kecabut. Jadi kalau lagi nggak ada kerjaan di rumah itu, atau saya itu lagi nggak jalan-jalan, saya itu ke sawah dah nih bantu-bantu kakak saya sama orang tua saya gitu. Ini yang cabut kacang itu cuman saya ya, dan kakak saya ini lagi naburin pupuk gitu ke tanamannya, dan kakak ipar saya bagian yang nyiram-nyiramnya gitu. Terus keponakan saya bagian ngumpulin-ngumpulin hasil saya cabut-cabut dari kacang ini. Kalau orang tua saya itu dia di sawah yang sebelahnya, dia lagi panen sayur juga sih. Mungkin dia lagi cabut bawang atau panen sayur yang lainnya gitu. Terus ini kan cabut kacangnya itu butuh tenaga ekstra ya. Setelah kita cabut, ternyata saya kira cuma cabut-cabut terus kita taruh gitu. Ternyata enggak, harus kita potong lagi dah itu pakai arit. Jadi bisa dibilang ini di luar ekspektasi saya banget sih. Saya kiranya tadi gampang-gampang aja gitu kita cabut kacangnya. Padahal tadi dari rumah itu saya antusias banget, wah ini saya mau buat video gitu nanti di sawah gitu, pikir saya. Ya ternyata sampai di sini tuh ternyata nggak sesuai ekspektasi, karena ya proses pencabutan atau proses panennya ini memakan waktu yang cukup lama gitu. Ditambah lagi tanahnya ini becek-becek karena disiram juga sama kakak ipar saya. Pokoknya banyak sekali deh drama saya ini cabut-cabut kacang ini. Kacang tanah sendiri bisa tumbuh di mana aja ya, baik itu di dataran tinggi, baik itu di dataran rendah, dia itu bisa tumbuh. Ini kan saya itu di dataran rendah ya, kita itu rumahnya nggak terlalu jauh dari pantai gitu, tapi dia ini tumbuh subur gitu. Dan di dataran tinggi juga dia itu bisa tumbuh dengan baik. Harga dari kacang tanah ini bisa dibilang ya pasarannya cukup tinggi ya. Itu kalau udah kering itu harga per kilonya itu bisa tembus 28 sampai 30 gitu kalau ukurannya itu besar-besar. Kacang tanah sendiri ini banyak sekali manfaatnya ya, banyak sekali kegunaannya gitu di kehidupan kita. Ada yang dibikin kacang asin, ada yang dibikin campuran saus, ada yang dibikin bumbu pecel, bumbu gado-gado. Pokoknya banyak sekali dah kegunaan dari kacang tanah ini. Jadi nggak heran sih kalau harganya itu lumayan tinggi. Selain itu, jenis tanaman seperti kacang tanah ini itu wajib untuk kita tanam ya sebenarnya di sawah kita itu, untuk menambah unsur hara ataupun mengembalikan unsur hara yang hilang setelah kita menanam padi. Jadi kacang tanah ini kan ada buluran-buluran kecilnya itu yang membuat tanah itu semakin subur sebenarnya. Bukan hanya kacang tanah ini aja sih, tembakau dan jenis-jenis tanaman yang lainnya itu juga bagus sekali untuk mengembalikan unsur hara yang ada di tanah. Jadinya kalian itu nggak bisa nanam padi sepanjang tahun gitu. Kalian itu maksimal nanamnya 2 kali, dan setelah kalian nanam padi 2 kali itu kalian harus menggantinya dengan jagung, dengan kacang tanah, dengan tembakau dan yang lain-lainnya.
Karena bisa dibilang menanam padi ini membutuhkan banyak sekali unsur hara ya. Jadi unsur hara yang hilang itu banyak sekali setelah kalian itu menanam padi. Unsur hara ini sendiri alami dari tanah ya. Jadi kalau misalkan tanahnya itu udah rusak, itu sangat susah lagi untuk mengembalikannya seperti semula. Terlebih lagi di zaman yang sekarang ini banyak sekali jenis pupuk-pupuk kimia ya, yang dimana pupuk-pupuk kimia ini bisa merusak tanah gitu. Dia bisa merusak pH tanah, bisa merusak kesuburan tanah. Jadi sangat penting banget kalian itu ketika bertani itu menjaga kesuburan tanahnya. Ya dengan cara mengganti tanaman-tanamannya setiap per 3 bulan atau setiap 4 bulan. Lanjut lagi, ini saya mau melanjutkan cabut-cabut kacangnya dulu ini. Soalnya ini kacang-kacangnya itu nggak semuanya tua ya. Jadi saya harus pilih-pilih juga yang mana yang tua dan yang mana yang muda. Kalau dia itu yang muda saya nggak cabut dah nih. Nanti dicabutnya itu belakangan kalau mereka itu udah tua gitu, biar nggak sia-sia gitu kan. Dan ini kacang-kacang yang saya cabut ini bisa dibilang itu kacangnya besar-besar banget ya. Ini jumbo-jumbo sih saya lihatnya. Jadi kayaknya nanti kalau kita masak ini enak banget sih kita itu kupas-kupas ya kan. Nah ini dia nih, bisa kalian lihat sendiri. Ini saya sampai jungkir balik coba ini untuk cabut kacangnya. Kacang-kacang ini sebenarnya dia itu kayak ngeprank ya. Ada yang gampang banget gitu dia dicabutnya, ada juga yang sedang-sedang, bahkan sampai ada yang paling sulit sampai saya sampai jungkir balik dah kayak gitu itu ada. Tapi ya udahlah, lanjut aja dah, saya mau cabut-cabut ini biar saya itu dapatnya itu biar cepet banyak gitu, biar cepet kita angkut ke rumah. Soalnya nanti rencananya saya itu mau buat cemilan dari kacang tanah ini. Saya tuh mau buat kacang kulit gitu sih rencananya sih begitu, tapi nggak tahu sih nanti ini jadinya mau dibuat apa gitu. Yang penting kita panen dulu dah. Kacang yang ditanam sama kakak saya ini sebenarnya nggak terlalu banyak sih. Ini saya pikirnya ini cuma untuk konsumsi aja sih, karena ini cuma ditanam di satu peta aja gitu, nggak semua petakan sawahnya itu ditanami dengan kacang ini. Tapi kalau dikonsumsi sendiri ini kayaknya sih kebanyakan juga ya. Jadi rencananya nanti ini kami mau jual juga, nanti kami promosikan di media sosial gitu. Jadi kami itu sayur-sayurannya itu kami biasanya itu jual secara online ya. Kami posting di media sosial kami masing-masing gitu, nanti diantarkan gitu ke pembelinya. Karena ini bisa dibilang kakak saya itu udah terkenal sama pedagang sayur online gitu. Jadi banyak sekali pelanggannya yang ada di dalam desa maupun di luar desa. Setelah beberapa jam saya cabut-cabut ini kacangnya, ternyata udah banyak aja nih, udah 2 karung yang dibawa pulang sama keponakan saya. Dan ini dia nih salah satu contoh dari hasil saya cabut-cabut kacang hari ini. Ini kacang-kacangnya besar-besar banget ya. Oke, kayaknya cukup sampai di sini dulu ya teman-teman video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat serta menghibur teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.